Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak hari ini. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita yang minggu kemarin. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, mari kita angkat kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Warzuqni fahman. Dan karuniakanlah pemahaman kepadaku. Waj'alni minas solihin. Dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini bertemu kembali dengan Bapak. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Tema 1 subtema 3 ya. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bahwa Indonesia itu dipengaruhi oleh kondisi geografis ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang flora dan fauna di Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita yang baru, yaitu tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Ya. Oke, sebelumnya Pak Yogi mau bertanya dulu ya. Apa sih itu negara maritim? Ada yang tahu? Ya, jadi negara maritim itu adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang luas, ya. Jadi negara maritim ini adalah negara yang memiliki perairan yang luas dibandingkan dengan daratannya, ya. Nah, negara maritim biasanya juga negara yang memiliki banyak pulau, ya. Coba kita perhatikan peta berikut ini. Nah, ini adalah peta Indonesia ya. Kita lihat peta Indonesia ini, perairan di Indonesia lebih luas daripada daratannya. Nah, ini berarti Indonesia termasuk sebagai negara maritim, ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui pengaruh sebagai negara maritim, ya. Pasti ada pengaruhnya. Yang pertama kita akan mengetahui mata pencaharian, kemudian pengaruh kepada kondisi sosial, dan juga pengaruh terhadap budaya dan alat transportasi, ya. Nah, luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat untuk menjamu hidupnya, ya. Nah, di sini mata pencaharian yang pertama biasanya di daerah pesisir itu ada yang mata pencahariannya sebagai nelayan atau penangkap ikan. Kemudian ada juga yang menjadi petani kelapa, ya. Dan ada juga yang menjadi petani garam, ya. Jadi garam-garam yang kalian makan ya untuk dijadikan bumbu seperti itu adalah berasal dari para petani garam ini, ya. Kemudian ada juga yang menjadi budidaya mutiara. Kemudian ada yang menjadi pemandu wisata atau tour guide ya. Biasanya kalau kita pergi ke suatu daerah wisata, suka ada yang namanya tour guide-nya atau pemandu wisata ya. Dan kemudian ada juga yang menjadi pedagang di daerah-daerah wisata di dekat pesisirnya ya. Nah, itu adalah pengaruh terhadap mata pencaharian sebagai negara maritim ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui ternyata tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi saja ya. Negara maritim juga mempengaruhi terhadap kondisi sosialnya seperti pertukaran budaya. Nah, pertukaran budaya terjadi saat melakukan transaksi jual beli.
Para pedagang yang berkunjung ke Indonesia, ada yang menetap atau hanya bersinggah saja. Pedagang yang menetap akan membawa adat budaya dari daerah asalnya. Hal ini mengakibatkan percampuran antara budaya asli dan budaya yang dibawa oleh pedagang dari luar tersebut. Nah, kalau seperti itu, tentu ada dampak positif dan negatif ya, akibat dari pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana dampak positif dan negatifnya. Oke, kita lihat tabel berikut ini ya. Di sini sudah disiapkan ada kolom dampak positif dan kolom dampak negatifnya. Oke, sekarang kita akan mengetahui bagaimana dampak positifnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, dampak positifnya yaitu memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat, ya. Jadi ini adalah salah satu dampak positifnya. Kemudian yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya, ya. Jadi ketika ada satu orang misalnya ya, eh, berdagang terus menetap, tentu dia akan membawa budaya dari daerah asalnya sendiri. Sehingga di daerah itu akan sangat beragam budayanya. Jadi memperkaya keberagaman budayanya. Seperti itu adalah dampak positifnya. Kemudian ada juga dampak positifnya yaitu berkembangnya perdagangan Indonesia karena lokasi yang sangat strategis ya. Nah, itu adalah dampak positifnya. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana dampak negatifnya. Nah, ini adalah dampak negatifnya. Hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar ya. Tentu saja ketika banyak orang asing terus menetap di suatu tempat itu, nah kemudian dia akan membawa budaya yang baru, kemudian lama-kelamaan budaya yang asli dari daerah itu sendiri akan tergerus oleh budaya yang baru. Sehingga nantinya budaya yang aslinya akan terlupakan oleh budaya yang barunya. Seperti itu ya. Itu adalah salah satu dampak negatifnya. Kemudian sekarang yang dampak negatif yang keduanya yaitu munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat, ya. Tadi sudah dikatakan bahwa pasti banyak sekali budaya yang baru sehingga menjadi memperkaya keragaman budaya. Tapi tentunya tidak semua budaya yang baru itu sesuai dengan budaya setempat, ya. Nah, makanya itu adalah salah satu dampak negatifnya juga ya. Ketika mungkin tidak sesuai dengan budaya setempat, nanti akan bertolak belakang, ya. Nah, jadi itu adalah dampak positif dan negatif eh, akibat pengaruh kondisi geografis, ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengaruh sebagai negara maritim di budaya dan alat transportasi. Nah, keragaman suku bangsa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Nah, beberapa contoh suku bangsa yang terdapat di Indonesia antara lain ada suku Aceh, kemudian ada Minangkabau, Melayu, Anak Dalam, kemudian ada Kubu, Baduy, Sunda, Jawa, Madura, Tengger, Sasak, kemudian ada juga Asmat, ada suku Dayak, suku Dani, Minahasa, Mandar, dan suku Bugis ya. Itu adalah nama-nama suku yang ada di Indonesia ya. Sangat beragam sekali ya. Indonesia juga memiliki bahasa daerah yang beragam. Jadi eh, ada juga biasanya kan orang Jawa itu menggunakan bahasa Jawa, ada yang menggunakan bahasa Melayu. Jadi Indonesia juga sangat beragam bahasanya, bahasa daerahnya. Jadi banyak kosakata dari bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki pakaian adat yang dipakai pada acara-acara tertentu. Misalnya, pernikahan, penyambutan tamu, dan acara kematian. Ya. Nah, suku bangsa di Indonesia juga memiliki rumah adat yang merupakan rumah asli penduduk. Memiliki senjata tradisional dan memiliki beraneka macam alat musik tradisional yang berfungsi sebagai pengiring upacara adat. Ya. Nah, keragaman budaya tersebut tidak lepas dari kondisi geografis wilayah Indonesia
yang sangat luas, ya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasinya, ya. Jadi, alat transportasi untuk menghubungkan antara pulau, ya. Nah, di sini ada dua jenis ya. Ada alat transportasi laut, kemudian alat transportasi udara. Sekarang kita akan mengetahui beberapa pelabuhan yang terkenal ya. Nah, yang pertama ada Pelabuhan Belawan. Ada yang tahu di mana letaknya? Nah, ini adalah kenampakannya seperti ini ya. Pelabuhan Belawan. Ini ada di Medan, Sumatera Utara. Ya, Pulau Sumatera. Kemudian yang kedua ada Pelabuhan Bakauheni. Itu ada di Lampung, Sumatera. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ada Pelabuhan Merak ya. Kalian pasti sudah mengetahuinya. Merak, ada yang tahu di mana? Oke, betul ya. Di Banten, masuk berarti ke Pulau Jawa ya. Kemudian ada juga Pelabuhan Tanjung Perak. Ada di Surabaya, Jawa Timur. Oke, selanjutnya ada juga ini Pelabuhan Buton ya. Pelabuhan Buton berada di Riau, Sulawesi Tenggara. Dan ada juga Pelabuhan Ketapang. Ini ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Selanjutnya ada juga ini ada Pelabuhan Gilimanuk ya. Berada di Bali. Kemudian ada Pelabuhan Lembar ya, ini berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Itulah beberapa pelabuhan yang terkenal di Indonesia ya sebagai alat transportasi di laut ya. Kemudian sekarang kita masuk ke alat transportasi udara. Kita akan mengetahui beberapa bandar udara yang terkenal di Indonesia. Yang pertama ada Sultan Iskandar Muda ya. Bandara Sultan Iskandar Muda berada di Aceh ya. Kemudian Bandara Adi Sucipto berada di Yogyakarta. Selanjutnya kita akan mengetahui yaitu ada Ngurah Rai. Ada yang tahu di mana Bandara Ngurah Rai? Ya, di Bali ya. Ada di Bali. Kemudian ada juga eh, Bandara Sentani. Ada di Papua ya. Kemudian ada juga eh, Bandara Soekarno-Hatta nih. Ada yang tahu di mana? Di Jakarta bukan? Nah, bukan ya. Ternyata Bandara Soekarno-Hatta itu berada di Banten ya. Kemudian ada juga Bandara Juanda ya. Bandara Juanda di Kalimantan Utara. Oke, selanjutnya kita ke ada Bandara Juanda ya. Bandara Juanda berada di Jawa Timur. Nah, dan terakhir ada Bandara Hussein Sastra Negara, yaitu di Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, sebetulnya masih ada juga bandara-bandara udara yang lainnya di Indonesia. Ya, tapi ini adalah beberapa bandara yang terkenal, ya, salah satunya. Baik anak-anak, itu mungkin pembelajaran kita hari ini. Boleh nanti tugasnya dikerjakan ya. Baik kirimkan melalui WA tugasnya. Tolong dikerjakan. Oke, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat dipahami ya. Dan selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.